Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat selalu ya. Dan tetap semangat untuk hari ini. Bagaimana? Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Harus selalu siap ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Nah, sebelum masuk pembelajaran, Bapak akan coba absen terlebih dahulu kehadiran kalian. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin tanya tentang pembelajaran minggu lalu. Apa ada yang masih ingat? Ya, minggu lalu kita mempelajari buku non-fiksi. Apa itu buku non-fiksi? Jadi, buku non-fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan kehidupan nyata atau buku yang ditulis berdasarkan kehidupan sehari-hari. Nah, buku non-fiksi ini antara lain: 1. Buku biografi, 2. Buku motivasi, 3. Buku panduan. Masih ingat ya? Nah, hari ini Bapak membawa oleh-oleh untuk kalian. Apa sih Pak oleh-olehnya? Nah, oleh-olehnya cukup istimewa. Ada yang tahu ini buku apa? Ini buku adalah buku kumpulan cerpen. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerpen. Nah, setelah kalian mempelajari tentang cerpen, kalian diharapkan mampu: 1. Mengemukakan pengertian cerpen, 2. Mengemukakan unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen, 3. Mengemukakan struktur dari cerpen, dan 4. Mengemukakan unsur kebahasaan dari cerpen. Nah, kalian diminta membuat kelompok yang kelompoknya terdiri dari 4 orang. Silakan kalian membuat kelompok masing-masing. Sudah ya? Nah, sekarang Bapak akan mengemukakan sedikit pengertian dari teks cerpen. Nah, yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen adalah kumpulan cerita pendek yang kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, menurut para ahli, menurut H.B. Jasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang memiliki bagian terpenting. Pertama, perkenalan, yang kedua, pertikaian, dan yang ketiga, penyelesaian. Nah, dari kedua pendapat tadi, coba kalian simpulkan dan beri argumen sendiri mengenai pengertian dari teks cerpen. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk kepada ciri-ciri cerpen. Nah, apa saja sih Pak ciri-ciri cerpen itu? Nah, yang pertama, ciri-ciri cerpen itu: alurnya lebih sederhana, tokohnya hanya sedikit, latar dituliskan sesaat, habis dibaca dalam satu duduk, terdiri dari 3-10 halaman, watak dan tokoh dituliskan secara singkat, hanya ada satu plot atau alur, dan tokoh terbatas kurang dari 4 orang. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari sebuah cerpen. Nah, yang selanjutnya ada unsur-unsur cerpen. Nah, jadi unsur-unsur cerpen ini terbagi atas 2 ya. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua adalah ada unsur ekstrinsik. Nah, yang pertama dulu ya, kita akan membahas unsur intrinsik dari cerpen. Unsur intrinsik yang pertama, tema. Ada yang tahu apa itu tema? Silakan. Iya, bagus sekali. Nah, jadi tema itu adalah ide atau gagasan yang dilatar belakangi oleh suatu cerita pendek. Nah, jadi oleh karena itu, tema merupakan ruh dari sebuah cerita pendek. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita.
Sedangkan penokohan adalah gambar watak atau sifat tokoh dalam sebuah cerita itu. Nah, jadi itu merupakan pengertian dari tokoh dan penokohan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau begitu tokoh itu ada berapa bagian sih, Pak? Nah, jadi tokoh itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama protagonis, tokoh yang baik. Yang kedua ada tokoh antagonis, tokoh yang kesannya jahat. Yang ketiga ada tokoh tritagonis, yang menengahi antara tokoh yang jahat dan tokoh yang baik. Nah, ternyata ada 4, Pak. Siapa yang keempat? Ternyata yang keempat itu ada tokoh figuran. Jadi tokoh figuran ini adalah tokoh pendamping dalam cerita tersebut. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Langsung kita ke unsur intrinsik cerpen yang ketiga, alur. Nah, jadi alur adalah urutan jalan cerita dalam sebuah cerita pendek disusun secara kronologis. Dalam definisi lain, alur didefinisikan sebagai cerita sejak awal sampai akhir. Nah, jadi alur ini merupakan rangkaian cerita yang secara kronologis diceritakan dari awal sampai akhir. Begitu kira-kira ya. Nah, ada berapa sih, Pak, alur? Nah, jadi alur terdiri atas 3. Ada alur maju, alur yang dari awal sampai akhir secara berurutan peristiwanya. Yang kedua ada alur mundur. Yang ketiga ada alur campuran. Nah, yang keempat ada setting atau latar. Nah, jadi setting ini menggambarkan tempat kejadian serta suasana dalam cerita itu. Nah, setting atau latar ini dibagi atas 2, setting waktu dan setting tempat. Ternyata 3, Pak. Apa itu yang ketiga? Ternyata ada setting atau latar suasana. Nah, yang selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang atau point of view adalah sebuah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Nah, yang selanjutnya ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita pendek. Nah, jadi amanat itu merupakan pembelajaran bagi kita ya. Pembelajaran yang diberikan penulis kepada pembaca dalam cerita pendeknya. Nah, yang terakhir ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu adalah ciri khas seorang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada para pembaca. Nah, itu mungkin unsur intrinsik dari cerpen. Nah, apa kalian sudah paham atau masih bingung? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nah, yang selanjutnya ada unsur ekstrinsik cerpen. Nah, apa sih, Pak, unsur ekstrinsik? Kalau tadi unsur intrinsik menjelaskan sesuatu dari dalam, dari si isi cerpen tersebut. Nah, unsur ekstrinsik menjelaskan unsur dari luar penulisan. Apa saja sih, Pak? Yang pertama ada latar belakang kehidupan pengarang. Yang kedua, kondisi zaman saat karya sastra itu diciptakan. Yang ketiga, latar belakang kehidupan pengarang. Yang keempat, tingkat pendidikan. Yang kelima, profesi atau pekerjaan. Yang keenam, pandangan politik. Yang ketujuh, kepercayaan agama. Dan yang terakhir, paham yang dianut pengarang. Nah, itu merupakan unsur ekstrinsik dari cerpen. Latar belakang ditulisnya sebuah cerpen, mungkin ada pengaruhnya dari luar ya, dari diri si penulis tersebut. Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada struktur dari teks cerpen. Ada yang sudah tahu apakah itu struktur dari teks cerpen? Atau ada yang ingin menjelaskan? Silahkan. Langsung saja Bapak terangkan sedikit mengenai struktur teks cerpen. Nanti di akhir kita saling melengkapi dengan memberikan argumen kalian masing-masing. Nah, yang pertama itu ada abstrak. Abstrak merupakan struktur yang terdapat di awal cerita. Nah,
pengertian dari abstrak sendiri adalah gambaran umum atau inti dari suatu cerita. Nantinya abstrak ini akan dikembangkan menjadi beberapa paragraf yang menciptakan tentang rangkaian kejadian dalam cerita. Nah, namun abstrak ini bersifat opsional. Boleh ada dalam cerita pendek, boleh tidak. Jadi sifatnya itu adalah opsional. Yang kedua ada orientasi. Nah, apa sih Pak itu orientasi? Orientasi merupakan bagian pengenalan dalam suatu cerita. Biasanya orientasi ini identik dengan pengenalan hal-hal yang berkaitan dengan cerita, mulai dari pengenalan tokoh, latar, waktu, tempat, ataupun suasana yang digambarkan dalam cerita. Nah, yang ketiga ada komplikasi. Struktur cerpen berikutnya itu adalah komplikasi. Nah, apa itu sifat komplikasi? Komplikasi merupakan urutan kejadian yang berkaitan dengan sebab dan akibat. Pada bagian komplikasi akan terlihat berbagai watak dari tokoh atau karakter yang diperankan oleh tokoh yang disebutkan dalam cerita. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Yang selanjutnya ada evaluasi. Nah, pengertian evaluasi dalam cerpen adalah urutan konflik yang terjadi dalam cerita. Bahkan konflik yang terjadi sudah mencapai pada titik klimaks atau titik puncak. Permasalahan di bagian evaluasi juga akan terlihat gambarannya dan penyelesaian konflik yang terjadi. Nah, yang selanjutnya apa Pak? Yang selanjutnya yang kelima ada resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian yang didapat dari konflik yang terjadi. Penulis akan menentukan solusi yang tepat dari permasalahan yang dialami oleh para tokoh atau pelaku dalam cerita. Nah, yang terakhir ada koda. Pengertian koda adalah nilai atau pelajaran yang terkandung dalam cerita yang disajikan. Nah, jadi koda ini merupakan akhir dari struktur cerita pendek yang menjelaskan mengenai nilai-nilai apa saja yang dapat kita ambil atau amanat dari si penulis kepada para pembaca. Nah, itu merupakan struktur dari teks cerpen. Jadi struktur dari teks cerpen itu ada 6. Hanya saja abstrak sifatnya opsional. Boleh ada, boleh juga tidak. Nah, yang selanjutnya kita akan berbicara mengenai unsur kebahasaan dalam cerpen. Nah, jadi apa saja sih Pak unsur kebahasaan dalam cerpen itu? Yang pertama ada peribahasa. Nah, jadi peribahasa adalah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandung pengertian tertentu atau bidal atau pepatah. Itu merupakan pengertian dari peribahasa. Nanti kalian secara berkelompok cari pengertian peribahasa dan contoh-contohnya serta kemukakan di depan teman kalian. Nah, yang selanjutnya ada ungkapan. Nah, apa itu ungkapan? Nah, jadi ungkapan atau idiom adalah kelompok kata untuk menyatakan sesuatu maksud dalam arti kias. Nah, itu merupakan sedikit pengertian dari ungkapan. Yang ketiga ada majas. Apa kalian sudah tahu apa itu majas serta contohnya? Ya, jadi majas itu merupakan gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Itu merupakan pengertian dari majas. Nah, kalian tadi sudah mengetahui sedikit demi sedikit pengertian dari cerpen, unsur-unsur cerpen, struktur cerpen, ciri-ciri cerpen, serta kebahasaan cerpen. Nah, kalian amati teks cerpen yang telah Bapak sediakan di masing-masing kelompok. Kalian amati. Nah, ada soal untuk kalian. Kalian jawab. Nah, dan kalian nanti secara Bapak perwakilan saja ya untuk maju ke depan untuk menyampaikan apa yang kalian dapat di kelompok kalian. Nah, silakan. Nah, sudah ya.
Nah, kita hari ini telah mempelajari tentang teks cerpen. Nah, jadi teks cerpen itu dimulai dari pengertiannya, ada ciri-ciri cerpennya, ada unsur-unsur cerpennya yang terdiri dari dua, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik, ada struktur cerpen, dan ada gaya kebahasaan dalam cerpen. Terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan, dan tetap semangat ya. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan, dan jangan lupa batas pengumpulannya juga diperhatikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.